apa yang kita lakukan selama 2 minggu ini teman-teman? Kalau dari versinya teman-teman, kalian melakukan apa sih sebenarnya? Ladies first kita. Oke, nih. Kalau dari saya selama 2 minggu ini apalagi saya dari awal banget ikutan ini gitu, meskipun telat sehari dibanding Harry sama Dimas satu lagi yang udah pulang duluan teman-teman. Jadi ya pengalamannya pas awal memang padat banget sih jadwalnya gitu ya Pak, dari pagi ke pagi lagi. Tidur cuma beberapa jam aja gitu. Jadi pengalaman baru juga sih. Biasanya begadang cuman scroll TikTok atau scroll Instagram. Sekarang ini mikir. Iya. Sekarang mikir ya. Jadi belajar penelitian buat narasi gitu. Jadi yang kita lakukan selama ini sih banyak sih Pak, pembelajaran baru yang tidak pernah kita dapatkan di kampus, tapi kita dapatkan dari, kita sebut ini Aira Institute ya. Aira Institute, kita namakan ini Aira Institute karena karena Aira jadi kuliah di Aira aja gitu ya. Iya. Nangkep banget sih dari yang awalnya bagaimana cara membuat narasi yang baik gitu, parafrase yang baik kayak gimana, menyimpulkan undang-undang atau peraturan itu kayak gimana caranya, di sini dapat banget sih Pak. Alhamdulillah saya sebenarnya udah paham dan udah beberapa narasi di skripsi saya pribadi. Saya coba parafrase atau menyimpulkan sesuai dengan standar peneliti ya, standar Aira Institute internasional gitu. Ya alhamdulillah sih dari saya sendiri sudah banyak perkembangan ya yang saya alami terkait penulisan tentu saja, dan juga cara ngolah data dan bagaimana cara mencari data di saat kita sedang kesulitan kekurangan data dari penelitian masing-masing. Itu sih Pak dari saya. Dan kita 24 jam interaksinya ya. Sampai ngerasa nggak cukup di Toyohachi, dari pagi sampai sore kita masih harus lanjut sampai malam, sampai ketemu pagi lagi. Kita ngerasa mengejar target. Cara berpikir kritis itu sesuatu yang mutlak. Peneliti itu harus punya cara berpikir kritis. Nah, aku nggak ngerti, aku curhat aja. Kenapa kok seolah-olah ini adalah sesuatu yang baru di duniamu? Kalau semisal dari saya sendiri ya Pak ya, semisal contoh dari kita membuat narasi, itu kita itu masih apa ya, kayak semisal nganu pasal itu kita tidak menguraikan dengan baik ataupun secara sistematis. Kita tidak dibiasakan seperti itu. Sedangkan di sini kita kan dituntut untuk berpikir secara sistematis. Artinya kalau misalnya kita membuat narasi itu kita tidak dibiasakan untuk mengurai pasal tersebut gitu. Jadinya apa ya, kebiasaan kopas. Iya. Artinya kan kalau orang menulis terus dibaca lagi nggak nyambung, itu pasti akan ya normal aja. Jadi setelah saya baca nggak nyambung ya, tak koreksi lagi. Jangan gitu, kita chatting ke pacar aja sebelum dikirim kan kita baca dulu pas PDKT ya, kok nggak nyambung ya, kok ini ya, ganti lagi. Itu kan sesuatu yang normal ya. Apalagi kalau penulisan gitu, apakah teman-teman apakah ada budaya untuk mengkoreksi itu secara detail selama ini? Kritis ini. Mungkin kalau saya lebih cenderung beda penempatan cara berpikir kritis. Sebenarnya kalau di kampus saya merasa juga dituntut untuk berpikir kritis gitu, tapi dalam bentuk ucapan gitu. Dalam bentuk pengucapan, misalkan kita debat atau yang lain. Tapi kan kalau di sini berpikir kritisnya untuk dalam bentuk tulisan gitu. Jadi mungkin sama-sama, cuma penempatannya aja yang berbeda kalau dari saya sendiri. Nah, untuk kamu yang terbiasa berdebat, terbiasa bersilat lidah begitu ya, sulit nggak mengkonvert dari, kadang kan orang tuh ngomong itu bisa panjang gitu, tapi begitu nulis itu sekata udah sulit Pak. Apalagi gitu. Apakah kamu mengalami hal seperti itu? Iya, sulit banget. Jadi kalau ngomong itu kan ya saya juga masih banyak kekurangan terkait ngomong substansinya gitu. Tapi kalau ngomong ya menurut saya sih keterlaluan kalau kamu bilang nggak ada kekurangan. Iya, memang ada kekurangan. Maksudnya lebih mudah kita menyampaikan gitu loh Pak. Secara verbal ya? Secara verbal daripada kita menuliskannya gitu. Jadi kan kalau tulisan itu harus padat gitu kan, harus padat sesuai dengan substansi isi yang ingin kita sampaikan gitu. Tapi kalau ngomong ya banyak improvisasinya gitu. Sebenarnya paling dasar ya harusnya menulis dulu sih kalau menurut saya, baru kita menyampaikan lewat ucapan verbal gitu. Jadi kalau yang di kampus ya itu sih kesalahannya, di kampus kurang memperhatikan tata cara penulisan gitu. Oke.
Nah sekarang gini, ini kan kita dalam kerangka MBKM, karena kamu memilih asistensi penelitian. Ada apa aja tuh? Asistensi penelitian, terus apa? Magang profesi, KKN tematik, kampus mengajar, sosial project. Enggak ada. Yang di NGO Oh, gitu. iya sosial project. Social project kemanusiaan. Enggak, pertanyaanku kenapa kok kamu memilih asistensi penelitian? Ayo jujur. Nah itu, ya kita perlu tahu itu. Kenapa kok kayaknya? Nah, ini kalau sepengetahuanmu banyak mana sih yang memilih yang lain daripada asistensi penelitian? Baik, pengetahuan saya banyak asistensi penelitian. Oh, oke. Tapi awalnya ini ada ceritanya di Universitas Brawijaya Madura. Jadi keinginan kita dari mahasiswa Fakultas Hukum adalah yang pertama, yang paling dikejar adalah magang profesi. Oh, oke. Karena kan kita mau lulus, jadi ingin melanjutkan apa yang menjadi masa depan kita. Bayanganmu magang profesi itu kemana? Pengacara? Ya, mungkin ke pengacara, kejaksaan, Oh iya. notaris gitu. Nah, berhubung ada kebijakan yang tidak mengakomodasi kita, jadi kita lari ke asistensi penelitian. Dan ternyata kita anggaplah kayak tersesat di jalan yang benar lah gitu ya. Oke. Lebih menguntungkan di asistensi penelitian. Jadi yang kalau di kebijakan fakultas itu, kebijakan kampus, magang profesi itu ditempatkan di zonasi, sistem zonasi. Oh, jadi di yang dekat kampus. yang dekat tempat tinggal. Di tempat tinggalmu. Jadi kalau kamu ya di Jatinangor sana tuh. Oh. Tapi Mitra gitu Pak. Jadi fakultas hukum, fakultas hukum bekerja sama dengan beberapa mitra, misal di Pamekasan, yang mendapatkan magang profesi yang mahasiswa yang tinggal di Pamekasan gitu. Jadi kita teman-teman yang di luar Pamekasan tidak bisa mendapatkan magang profesi. Itu kan ya berhubung dengan pandemi COVID-19 ya Pak. Dan sedikit ingin menambahkan sebenarnya terkait dengan asistensi penelitian ini kan kita tuh tidak mendaftar ya Pak ya, kita sama sekali tidak mendaftar gitu. Jadi kita tuh seakan ya diajak dosen gitu loh Pak, diajak dosen untuk ikut asistensi penelitian. Sebenarnya asistensi penelitian ini kan di awal semester itu kita belum tahu kalau ada asistensi penelitian. Kami tahu tuh program MBKM ya tadi ada magang profesi, KKN tematik itu, terus kampus mengajar sama yang tadi sosial project. Ya sosial project itu tentang hak asasi manusia. Nah kita itu mendaftarnya itu Pak, jadi mendaftarnya itu, tetapi yang paling banyak pendaftarnya adalah magang profesi karena berkaitan dengan kejuruan kita, jurusan kita itu Pak. Ingin kita jangan mentang-mentang kamu lulusan SMK Elektro ya. Jadi kita ingin mempraktekkan keilmuan kita, punya pengalaman. Tetapi karena tadi yang disampaikan oleh Habib, magang profesi itu hanya sistemnya zonasi, jadi dan keterbatasan UTM Fakultas Hukum khususnya itu hanya mempunyai beberapa mitra di beberapa kabupaten itu loh Pak. Jadi yang penting kita jangan sebagai pemerintah daerah Kabupaten Sumeneb, saat ini sebagai perwakilan Gapoktan seluruh kabupaten. Teman-teman di sini sebagai mahasiswa hukum tentunya ketika undang-undang instruktif tersebut mengamanatkan untuk dibuat petani memiliki anak, kan anaknya butuh rumah, jadi ingin untuk membuat. Dan yang kabupaten yang lain yang tidak punya mitra dengan FHUTM jadi tidak diterima seperti itu. Itu sebenarnya mengapa kita terjun kepada asistensi penelitian seperti itu, dan alhamdulillahnya asistensi penelitian ya juga seperti ini gitu. Yang misalkan dosennya yang memiliki keniatan untuk mengajar 20 SKS ya seperti kita, saya rasakan seperti itu. Tapi kalau yang lain ya nggak tahu karena ini program pertama ya dari Fakultas Hukum. Ya. Ini kan gini ya, itu bikin program ini 20 SKS seminggu, berarti sekitar 20 jam 20 jam disuruh meneliti, disuruh mengajar juga pada saat yang sama. Beban SKS-nya tuh dirasa terlalu berat ya, terlalu berat. Jadi bingung juga ini mau diapain gitu loh, mau diapain lah. Kayak misalnya dulu aku kerja di kantor ya, di kantor tuh ada banyak anak magang itu berakhir jadi tukang fotokopi.
Iya kan, pasti ngerasain ya. Anak magang tuh kerjaannya apa? Tukang fotokopi. Iya Kang. Nah, ini tuh sangat teknis begitu loh, sangat teknis. Masih mending yang magang di bengkel, gitu kan, daripada yang magang di kantor gitu. Jurusannya sekretaris tapi belajarnya fotokopi, kan kocak lah caranya. Jadi kebanyakan ya kerjaan teknis. Apa itu kerjaan teknis di penelitian ya? Jadi tukang foto, tukang pegang, pasang banner. Ya po, kamu merasakan hal yang sama atau tidak? Sangat berbeda kalau di kita ya. Kalau dari sharing dengan teman-temanmu? Ya, Beda juga sama Pak. Hah? Beda juga teman saya, malah teman saya gak diajarin apa-apa sama dosen ini, tapi dia dibayar tahu-tahu dikasih amplop 500.000 isinya. Oh gitu. Ada yang kayak gitu Pak. Terus juga ya itu sih Ini, sama-sama deketin jadi ke kita. tukang foto, sama-sama jadi pasang banner itu pokoknya saya tahu dari beberapa teman saya yang ikut asistensi penelitian ya Pak. Artinya begini, ini bukan tentang dosennya ya, tapi sistem itu sesuatu yang baru. Sistem ini nggak akan matang di tahun ini gitu. Ini sesuatu yang bagus ya, karena kampus itu kan dulu dikira kayak Menara Gading gitu ya. Jadi Menara Gading lah, ini dipaksa untuk terjun ke masyarakat, dipaksa untuk skill. Tidak semua orang yang lulus tuh bisa langsung nulis gitu ya. Skripsi itu ternyata tidak mewakili kemampuan tulis menulis ya. Artinya ini masih trial and error. Ya, trial and atau gini lah pertanyaanku. Apa yang paling sulit dari proses ini? Sampai kamu harus terlihat stres. Ya itu parafrase itu sih Pak yang menyimpulkan Parafrase, dari ya. Sebanyak itu berapa lembar undang-undang, misalkan ke berapa lembar data atau berapa pengolahan data yang terus harus disimpulkan jadi satu kalimat doang dan di highlight satu kata, itu sih Pak yang rada sulit. Nah ini pertanyaanku, kamu terlibat nggak dalam pengumpulan data? Ada yang terlibat, ada yang tapi nggak semua. Tidak. Oke, satu. Berarti kamu tidak terlibat dalam pengumpulan data. Yang kedua, kamu dapat intensif briefing nggak tentang apa ini penelitian ini? Itu nggak ada sama sekali. Malah keberangkatannya aja yang saya bilang ya Pak, beberapa kali bilang itu dadakan ya malam, kadang jam 11 malam, tiba-tiba besoknya jam 8 gitu. Artinya intensif briefing di awal sebelum penelitian ini jalan pun nggak dapat. Oke. Iya. Artinya ini bukan karena ketidakmampuanmu gitu loh, tapi karena saya ngerasa bahwa saya dikasih barang kosong. It's about life. It's about love. It's about us.